Hai guys, hari ini di video pertamaku ini aku akan sharing pengalaman dengan temanku ini di Jerman. Kami kebetulan sama-sama tinggal di Jerman kan guys. Nah, jadi sekarang kami akan mendengar cerita dari pengalaman temanku ini namanya Gero. Dia sekarang acubi sebagai Hotel Fahman ya di Hotel Haven, letaknya di kota Flensburg. Coba sekarang kamu bisa nggak menceritakan pengalamanmu dari awal kamu datang ke sini gimana? Oke, pertama kali datang di Jerman itu tahun lalu, 2024. Awalnya Ausbildung di salah satu makanan cepat saji gitu. French fries lah ya Ya, istilahnya French ya. fries di Flensburg. Tapi di akhir mau ujian akhir, aku memutuskan untuk tidak lanjut di Ausbildung pertama itu karena beberapa pertimbangan seperti keuangan, terus untuk karir ke depan dan segala macam, akhirnya aku pindah ke hotel. Oke. Dan ya, Bisa kamu ceritakan nggak kenapa dari awal kamu memutuskan untuk pindah dari Ausbildung eh, McDonald itu apa atau bilang French fries di oke, perusahaan French ya. fries atau kenapa kamu memutuskan dari perusahaan French fries itu ke hotel? Apa Oke. yang terjadi? Bisa nggak kamu kira-kira sharing pengalaman suka dan duka kamu pada saat itu? Yang pasti dukanya lebih banyak dibanding sukanya. Sukanya yang pasti aku berterima kasih kepada Betri Pama karena itu kayak tempat pertama aku untuk aku bisa berada di Jerman. Bagaimanapun terlepas dari banyak masalah dan segala macam, tapi itu adalah tempat pertama aku agar aku bisa berada di Jerman. Hmm. Dan seiringnya waktu aku mikir bahwa kayaknya untuk bekerja di tempat lama di restoran cepat saji tersebut tidak memiliki karir yang bagus dan masa depan yang bagus lah untuk berada di kerja di berkarir di Eropa, khususnya di Jerman. Terus akhirnya aku memutuskan aku harus pindah ke hotel. Kenapa pindah ke hotel? Karena pertama eh, kesempatan atau chance-nya itu lebih banyak di hotel, ya baik itu di Jerman maupun di luar di Eropa nantinya gitu. Dan dari segi Vergin pasti hotel lebih bagus ya karena Hmm. uh, Ziko sendiri juga di hotel kan ya. Iya, karena aku Ya, pengalamanku di jadi hotel karena juga. yang pasti Tringgardnya ada, kalau di tempat yang lama tidak ada Tringgard, kalau di sini ada, terus juga dari segi Vergin juga oke. Ya, Tring belum yang tahu buat kalian yang belum tahu apa itu Tringgeld. Tringgeld itu artinya uang saku ya. Jadi di Jerman ini setiap kayaknya bulan bonus itu bulanan ya gitu bonus ya, bulanan iya gitu. benar. Ha. Nah, jadi kita dapat bonus bulanan itu melalui tips gitu. Ya, ya. Tips. Jadi memang kita dapat gaji setiap bulan. Tapi seiring bekerja itu di tanggal entah di awal bulan atau di akhir bulan bisa kita dapat uang tips itu. Tapi uang tips itu tidak boleh melebihi dari apa namanya dari Gaji. gaji kita tersebut Ya. gitu loh, nggak boleh gitu loh. Nah, terus nih eh, kamu kalau boleh tahu suka dukamu selama kamu kerja di hotel tuh apa sih? Dari dukanya dulu lah. Dari dukanya yang pasti bahasa, walaupun udah 1 tahunan lebih di sini, bahasa masih menjadi hal struggle buat aku. Karena di hotel itu di tempat aku itu untuk di bagian service, kusye ataupun resepsionis itu nggak ada yang Auslander, semuanya orang Jerman. Kalaupun ada Auslander, walaupun ada orang asing, tapi mereka udah lama tinggal di Jerman. Jadi seragam aku harus bisa cepat untuk memahami apa yang mereka bicarakan gitu, apa yang mereka instruksikan dan segala macam. Itu dari dukanya. Kalau dari sukanya banyak sih di hotel.
uangnya lebih membuat aku bahagia dibanding sebelumnya. Oke. Contohnya aja hari Minggu aku bekerja itu aku dapat ekstra lebih. Sedangkan tempat sebelumnya itu nggak ada ekstra lebih untuk kerja di hari Minggu. Dan apa lagi ya? Nggak ada sih so far. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih, Mhm. kan Ausbildung itu kan apa ya? Dia itu kan program sekolah sambil kerja gitu Iya, ya. iya, benar. Berarti itu kan yang aku tahu kan dia ada beberapa cara kan, misalkan ada yang sistem blok gitu kan. Iya, Jadi iya. sistem blok itu kayak berapa minggu sekolah, berapa minggu kerja. Dan ada juga sistem yang apa namanya, berapa hari, 3 hari kerja, Terus sekolah gitu tiga ya. ya dua hari sekolah dan 2 hari waktu libur gitu. Nah, Iya, iya. yang aku mau tanya duluan nih, Mhm. kamu di sekolah tuh ngapain aja sih? Kita di sekolah ngapain aja kalau boleh tahu? Oke, yang pasti aku pakai sistem blok. Jadi sistem blok itu aku dapat misalnya 3 minggu kerja, terus ada 3 minggu sekolah gitu. Jadi kayak kalau sekolah benar-benar full 3 minggu sekolah, nggak ada kerja sama sekali. Terus apa yang aku dapat di situ ya tergantung dari jurusan Ausbildungnya ya. Karena aku di bidang hotel, gastronomi, otomatis aku belajar tentang gastronomi. Hampir semuanya sih di gastronomi aku belajar. Servis iya, kusye iya, bakerai iya, apalagi ya. Kayaknya hampir semua dari gastronomi aku pelajari. Dan bahasa juga sih, yang pasti bahasa. Karena kalau mau hidup bekerja di Jerman ya bahasa. Jadi bahasa juga aku pelajari di sekolah. Walaupun gak intensif tapi ya kata-kata untuk bekerja sehari-hari di gastronomi itu dipelajari di sekolah. Oke, berarti kayak di sekolah itu kita bukan diajarkan sekedar praktek, tapi sekedar teori juga ada gitu lah ya. Ya benar. Ya, Kalau benar, teorinya itu apalah? Kayak gimana misalkan? teorinya misalnya ya lebih kayak misalnya kita di tempat kerja nih, misalnya di bidang gastronomi pasti umumnya itu adalah tentang kebersihan, kesehatan dan segala macam. Kita di tempat kita bekerja, kita disuruh kamu harus bersih, kamu harus gini-gini segala macam. Nah, di sekolah kita mempelajari mengapa kita harus bersih di gastronomi, bagaimana cara kita standar kebersihannya menurut orang Jerman itu bagaimana gitu. Ya, itu sih yang secara teori yang kita pelajari di sekolah gitu. Iya iya, oke. Berarti bisa dibilang kayak kita tuh belajar dari setiap bidang-bidang gitu ya. Terutama kamu kan hotel ya, kamu kan hotel. Berarti kan kamu diajarin kayak hari ini pelajaran tentang service, terus ada pelajaran tentang housekeeping, pelajaran tentang resepsionis gitu. Nah, eh, terus kalau nih misalkan kamu nah ujiannya tuh gimana sih kalau ujian Ausbildung, mungkin kalau boleh tahu ya? Ujiannya susah, aku bisa dibilang susah karena yang pasti bahasa Jerman full, nggak ada bahasa Inggris, nggak ada kamus, nggak ada alat bantu penerjemah, semuanya full bahasa Jerman. Dan susahnya lagi itu ujiannya itu harus menulis. Jadi menulis itu bukan yang kayak pilihan ganda, tapi benar-benar apa yang ditanya jawabannya harus ditulis secara Esai benar gitu ya, ya benar kayak. esai. Terus nanti ujian prakteknya benar-benar kayak praktek kita bekerja bagaimana. Terus nanti di akhir ada tanya jawab secara dalam bahasa Jerman. Jadi kayak pengujinya kan hanya beberapa hal-hal teori, apakah kita paham atau tidak, gitu sih. Oke. Ya bisa dibilang susah sih. Susah lah ya. Iya benar sih. Apalagi ujian ini masalahnya kendala bahasa ya. Iya, Sebenarnya harusnya sih bisa dibilang itu gampang, tapi menurutmu mereka bertanya diacak gitu.
Iya, iya, Tahu udah benar. diacak kan? Iya. Jadi sebenarnya pertanyaan gampang, tapi menurutmu itu diacak gitu aja kan? Iya, benar. Nah, Jadi kayak misalnya nih, kayak aku berangkat dari Indonesia ke Jerman dengan B1 sertifikat. Eh Kalau Ausbildung itu kalau menurut aku ya, itu bukan B1-nya kita gitu. Jadi kayak harus B2 gitu. Jadi kalau misalnya mereka menggunakan pertanyaan atau menggunakan bahasa yang sederhana, mungkin kita bisa paham gitu. bisa. Nah, tapi masanya penguji itu suka karena ini ujian, jadi mereka tuh suka bertanya dengan hal-hal yang kita tuh tidak umum kita dengar gitu. Jadi agak berbelit-belit memahaminya gitu. Oke. Itu yang buat susah sih. Berarti bisa disimpulkan kalau pengujinya itu suka bertanya, tapi pertanyaannya itu membuat orang apa, membuat Penggaliran pesertanya itu katanya, iya benar. menjebak gitu lah ya, Iya, iya. kayak aslinya tuh cuma gini doang, tapi dia Mhm. suka diputer-puterin gitu istilahnya Mhm. ya. Oke, iya iya iya. Ya memang sih kendala utama itu sebenarnya bahasa lah Iya ya, gitu benar. ya. Mhm. Karena Tapi mungkin kalau jujur aku ya, kalau misalnya aku bahas aku bagus, hmm, mungkin aku juga nggak mau mungkin Ausbildung ini iya sih. iya. Tapi mungkin Maunya Ausbildung yang lebih ya baik. mungkin karena kamu mungkin belum terlalu lama di Jerman gitu ya. Iya, Jadi iya. kayak kamu berpikir kayak, aduh Harus bahasanya bertahap-tahap susah nih, dulu. bertahap-tahap dulu nih gitu kan. Benar-benar. Iya. Nah, eh, kalau misalkan nih Mhm. eh, pelajaran apa namanya, kalau misalkan kayak Mhm. pelajaran blok unterricht gitu atau Mhm. sistem blok gitu Mhm. dibandingkan dengan sistem apa namanya, yang berapa hari kerja atau berapa hari sekolah. Menurutmu kamu lebih pilih yang mana? Blok Unterricht yang sekarang, Yang yang sistem yang blok ya? sistem blok. Mm. Karena misalnya kayak aku nih dapat sistem blok bisa 3 minggu sekolah, jadi benar-benar sekolah, nggak ada kerja dan segala macem. Jadi kayak bisa fokus untuk sekolah selama 3 minggu, terus juga nggak usah mikirin apa ya. Kalau sekolah kan itu biasa dari pagi sampai siang ya. Iya. Nah, kalau kerja kan kadang kalau di hotel tuh bisa sore sampai malam. Nah, kalau misalnya nggak pakai sistem blok, bisa aja kita 3 hari kerja terus di sore sampai malam, terus pas sekolah kita pagi gitu. Jadi kayak tidur kita nggak teratur. Ya, Nah, tapi kalau betul. blok kita kan jadi teratur ya. Jadi 3 minggu kita tidurnya teratur Iya. gitu. Terus pas kerja nanti juga ya tidurnya teratur lagi gitu. Jadi lebih enak blok sih. Iya, mungkin pendapatanmu ya, Mhm. atau mungkin sebenarnya nggak cuma kamu doang, tapi Mhm. ada beberapa anak-anak Alcubi lain gitu, Mhm. mereka berpendapat kalau apa blok Unterricht itu lebih baik atau sistem blok itu lebih baik karena Mhm. waktu untuk belajar dan waktu untuk persiapannya itu lebih baik gitu Iya, ya. iya. Dan juga eh, dengar-dengar kan ada namanya Klassenarbeit, itu kayak semacam ujian Iya, gitu iya. nggak sih? Mhm. Nah, mungkin persiapan itu juga lebih oke lah ya Iya, iya, kalau blok benar. itu ya. Nah, dengar-dengar nih kamu juga dengar-dengar katanya kamu juga ke ini apa, semacam Nahilfe itu ya, atau kayak Mhm. apa, les bimbel gitu lah Iya, ya. iya, iya. Mhm. Bisa dijelasin nggak itu kayak gimana sih? Tujuannya apa sih di bimbel itu atau Hmm. Jadi keuntungan di Jerman ini selain pendidikannya gratis, terus kita juga misalnya kita di sekolah agak kurang nih, mungkin karena bahasa ya, kendala bahasa tadi, eh, kurang bisa memahami apa sih maksud dari gurunya, eh, terus mungkin cuman 60% atau 50% di sekolah kita bisa nangkep apa yang kita pelajari secara teori. Nah, terus di Jerman ini juga banyak hal yang bisa ngebantu gitu. Salah satunya kayak lembaga namanya Asaflex. Dia ngebantu banget untuk mempelajari dan mempersiapkan untuk ujian juga. Jadi selain sekolah kita belajar, kita juga bisa pergi ke lembaga ini, Asaflex tadi, untuk dibantu belajar kembali apa yang kurang paham, dan pas mau ujian juga nanti dibantu juga untuk persiapan seperti membahas soal-soal dan segala macam. Jadi ya dibantu banget lah gitu. Bagaimana kita bisa lulus ujian, memahami Ausbildung yang kita jalani, sehingga nanti kita bisa jadi lebih um,
lebih apa ya, lebih punya ilmu untuk di house building yang kita jalani. Oke, iya. Jadi eh Azaflex itu tuh benar-benar membantu banget, terutama untuk orang-orang yang bukan apa ya, Oh, bukan orang Jerman gitu, iya. tapi kayak orang-orang pendatang gitu lah ya. Yang bahasa Eh, Jermannya bukan bahasa Iya, ibunya gitu. terus apakah mereka itu guru-guru yang di lembaga bimbel ini atau Azaflex yang tadi kamu bilang ini, apakah itu cuma menjelaskan soal teori atau praktek juga? Praktek bisa juga kalau kita bertanya, kalau kita memang membutuhkan bantuan untuk praktek, latihan prakteknya gitu. Jadi ya sebenarnya fleksibel aja sih, apa yang kita butuhkan kita katakan, terus nanti mereka bantu gitu. Tapi kalau kita bilang kita cuma butuh teori aja nih, karena di sekolah kita nggak bisa nangkap 100% apa yang gurunya katakan, ya dibantu secara teori gitu. Dan katanya itu ada pelatihan juga ya, maksudnya bukan pelatihan, apa kayak semacam ujian simulasi gitu ya, Iya, untuk ada. biar tahu kayak nanti ujiannya seperti apa sih gitu Benar. ya. Oke. Dari kan dengar-dengar nih, ujiannya itu kan ada 3 bagian ya. Iya. Bagian apa? Pilihan ganda, yang kedua atau apa namanya? Esai. Esai itu sama praktek. Iya benar, iya benar. Praktek kan tadi kamu udah bilang ya, Mhm. susah. Nah, menurutmu apa? Oh, menurutmu itu kayak esai atau pilihan ganda mana yang lebih sulit? Kalau Esai pasti. esai ya. Aku pilihan ganda, ini bukan yang sombong atau apa, aku kaget juga. Kemarin aku dapat WIPO, Filsaf, ilmu politik, aku dapat Politik. 3. Aku benar-benar nggak tahu. Bener 3. Tapi itu kayak nggak sebenarnya sih, itu cuman kayak pendukung aja sih sebenarnya. Kalau nilai, karena aku di bidang hotel, yang pasti produk service itu hal utama ya. Tapi sayangnya itu nggak terlalu besar sih poinnya, cuma yang Oke. WIPO yang aku nggak nyangka, aku dapat 3. Iya. Jadi kalau di sekolah itu dia ada pelajaran politik lah ya, Iya, ada pelajaran politik, ekonomi sosial politik gitu. Tapi uh, itu bukan menjadi dasar utama gitu loh di setiap pelajaran itu ya. Tapi yang pada hal yang utama di pelajaran itu adalah yang apa namanya, yang produk service itu ya, produk service atau enggak hal-hal yang berhubungan dengan hotel gitu, hal-hal yang berhubungan dengan hotel atau setiap bidang-bidang yang kita jalani selama kita Ausbildung gitu ya. Oke. Kan yang aku tahu, dengar-dengar ya, katanya gaji Ausbildung itu dan gaji apa, gaji karyawan tetap itu beda ya? Iya, pasti beda. Karena kalau Ausbildung kita sambil sekolah, terus kita juga belum dapat yang namanya sertifikat atau license untuk bekerja secara normal gitu, secara umum. Jadi gajinya tuh bisa dibilang masih uang saku gitu untuk Ausbildung. Jadi secara uang saku dengan gaji dari pekerja normal pasti berbeda. Karena pekerja normal mereka full bekerja tanpa sekolah, dan mereka yang pasti udah punya license untuk bekerja. Sedangkan Ausbildung belum punya license untuk bekerja, jadi mereka harus ambil sekolah. Iya, dan apa namanya, itu ada istilah kayak bahasa Jermannya bruto dan netto ya. Iya, Kamu bisa jelasin nggak apa itu bruto dan netto itu? Ya, jadi kalau bruto itu sebelum pajak, kalau netto setelah pajak. Jadi yang pasti di Jerman semuanya berhubungan dengan pajak ya. Ada pajak penghasilan, terus ada pajak dari untuk rumah sakit, perawatan, misalnya pengangguran juga. Terus apa lagi ya? Kayaknya ada 5 ya. Apa sih? Pengangguran, perawatan, rumah sakit, pensiun. Ya, pensiun ada juga ya. Jadi semuanya. Jadi misalnya aku nih dapat Ausbildung Vergütung atau uang saku Ausbildung itu 1108
ya 1.100-an gitu, nanti dipotong pajak yang tadi tuh kayak pengangguran, rumah sakit dan segala macam, perawatan dan lain-lain, itu dapatnya 1.000. Tapi kadang bisa jadi 1.200, bisa lebih dari neto dari kontrak, karena ada yang tadi kayak uang kerja di hari Minggu, uang kerja malam, atau uang kerja di hari liburnya Jerman. Jadi dapat ekstra uang gitu. Oke. Eh, Jadi Kak, netonya aku sih, neto paling kecil itu aku selama di hotel 1.100 deh. Itu neto paling kecil. 1.100 ya. Nggak pernah di bawah 1.000. Kalau di bad trip lama aku tuh selalu di bawah 1.000. Jadi itu selalu Itu paling 800. tidak Nah, mengenakan gitu. berarti ya, Raya. Tapi apa kamu kan Ausbildung ini kan ada tahap kan, kayak tahun pertama, tahun Ya, kedua, benar. tahun ketiga. Nah, apakah gaji itu mengaruh dengan ajaran tahun? Ya, pasti. Di Jerman itu udah ada ketentuannya, jadi tiap tahun itu pasti meningkat. Nggak mungkin menurun dan nggak mungkin pula stabil. Nggak mungkin sama gitu. Pasti selalu meningkat. Oke, iya iya. Terus kalau misalkan nih, kita kadang-kadang kan kerja itu kan sebagai anak Ausbildung nggak maksudnya. Kerja itu kan kita pasti ada saat dimana kita harus lembur ya. Iya, benar. Nah, lembur itu kamu dibayar nggak? Kalau di tempat lama, di tempat lama itu cuman nggak dibayar, dan nggak dibayar secara uang, nggak dibayar secara waktu. Kalau di tempat yang lama. Oke. Kalau di tempat yang baru itu dibayar secara waktu. Jadi artinya misalnya aku ada lembur atau aku berstunde itu sejam atau setengah jam, nanti setengah jam atau sejam malah gitu. Paling lama sih sejam sih pernah. Nanti aku dapat ekstra libur di minggu berikutnya atau di bulan berikutnya, pasti selalu ada sih. Kalau di tempat yang sekarang ya. Oke, berarti yang harusnya tadi dalam 1 minggu itu 2 hari libur, tapi bisa jadi 1 hari itu 1 minggu itu 3 hari libur ya. Benar. Oke, oke. Eh, Terus kalau untuk lemburnya sendiri itu boleh nggak sih kayak seperti kayak karyawan tetap? Misalkan kan kayak kita tahu ya di setiap hotel itu kan kita harus kerja untuk acara-acara kayak pernikahan, acara ulang tahun atau event-event besar bisa dibilang gitu ya. Kamu nih sebagai acubi nih atau sebagai anak Ausbildung, boleh nggak sih kamu lembur seperti orang-orang yang kerja karyawan tetap itu? Boleh nggak? Atau ada batasnya berapa jam kamu boleh lembur? Sebenarnya sih kalau Ausbildung nggak boleh ya. Mereka harus 8 jam maksimal. Cuman ya kadang ada pengecualian lah gitu. Misalnya kayak memang benar-benar lagi sibuk banget gitu, dan sebenarnya sih dari bos aku sendiri sih nggak pernah minta aku bersundut segala macam. Cuma kadang aku mikirnya kerjaan aku belum beres, terus juga teman pengganti shift aku juga kalau misalnya ditinggalin mereka akan keteteran banget. Jadi inisiatif dari aku sendiri sih kadang. Nanti kalau udah setengah jam atau sejam atau kadang berapa menit, 15 menit atau 20 menit, teman aku udah bilang, Kiro pulang gitu katanya. Oke. Gitu. Jadi sih sebenarnya kalau aku nggak tahu tempat lain ya, tapi kalau di tempat aku sih sebenarnya nggak boleh sih sebelum itu lembur gitu. Kalaupun lembur nanti dikasih ekstra libur sih. Kadang cuma kayak lembur setengah jam atau sejam, terus aku dapat libur gitu. 1 hari gitu. Oh gitu. Makanya kadang ya udah aku gasin aja. Waduh. Nah, eh kalau misalkan soal apa namanya tadi yang mau kutanya itu, soal liburan ya. Libur itu gimana itu sistem libur kerja gitu? Kayak kita kan Udah lama sebenarnya. iya udah 8 tahun. Ya liburan ya. Liburan gitu mas ya. Liburan. Liburan sih sebenarnya kalau aku, karena di hotel itu aku sebenarnya baru 6 bulan ya. 6 bulan nggak full, yang karena dari awal sebelum aku mulai Ausbildung itu bukan di hotel tapi di salah satu itu. Kalau di tempat yang lama aku nggak bisa milih aku mau libur
misalnya bulan Mei aku mau libur atau bulan Agustus aku mau libur, itu nggak bisa milih di tempat lama. Tempat yang sekarang 6 bulan itu aku waktu itu belum sempat ditanya sama bos aku, Giro kamu mau libur apa? Cuman pas di Desember kemarin, untuk di tahun 2026 ini, bos aku nanya, kamu mau liburnya kapan? Terus aku bilang, aku belum punya rencana dan segala macam. Jadi aku terserah sih mau liburnya kapan aja. Terus akhirnya bos aku mutusin itu tiap 2 bulan sekali deh. 2 bulan kerja, nanti aku libur 1 minggu, terus 2 bulan libur 1 minggu, 2 bulan libur 1 minggu. Jadi bos aku buatnya kayak gitu. Di selang-selangnya. Tapi melalui libur itu apakah ada potongan gaji juga? Enggak. Kalau di tempat lama enggak juga, di tempat sekarang enggak. Kalau di Jerman kayak enggak ada ya potongan. Enggak ada ya. Karena libur itu menjadi sesuatu hal yang penting juga dalam pekerjaan gitu ya. Iya, jadi hak kita juga gitu. Misalnya aku dapat 30 hari libur. Jadi benar-benar 30-nya itu benar-benar harus dipakai gitu untuk libur. Kalau di Indonesia dulu aku pernah bekerja, dulu kayaknya aku nggak pernah ngambil libur. Libur aku selalu hangus dan nggak pernah dapat duit. Tapi kalau di sini kan enaknya tuh libur, udah 30 hari libur, terus kita nggak ada potongan gaji dan segala macam, pokoknya benar-benar nggak kerja 30 hari, terus kita dapat uang juga. Oh gitu. Kalau di hotel ya, tapi kalau tempat lama aku nggak dapat uang sih. Kalau di tempatnya sekarang, misalnya aku bulan ini libur 1 minggu, nanti di akhir bulan aku udah langsung terima langsung uang libur. Apakah tempat kerjamu itu dia menanggung semacam kayak apa ya? Kan tadi kan kamu bilang asuransi kan dibayar sama mereka ya. Benar. Tapi bagaimana dengan kayak apa ya? Kayak di Jerman ini kan kita ada namanya Deutschland Ticket. Jadi itu kayak tiket apa namanya tiket Jerman transportasi umum yang kita hanya perlu bayar 1 bulan tersebut dan bisa kita pakai sampai akhir bulan. Nanti kan bulan berikutnya dipotong gitu ya. Dan itu transportasinya bisa kita pakai apapun kayak bus, kereta regional gitu ya, terus tram gitu atau kereta bawah tanah gitu. Apakah tiket itu juga ditanggung sama tempat kerjamu? Kayak uang apa atau kayak ujian apa uang kursus bahasa Jerman gitu atau gimana? Enggak ada sih. Enggak ada. Bulan ini aku enggak ada sih. Palingan aku sih kalau mau bayar tiket bus palingan dari Tringgal sih. Oh, dari itu ya, dari Tringgal itu udah melebihi dari uang tips ya. Deutschland Ticket ya, uang tips. Tapi enggak ada tambahan khusus untuk Deutschland Ticket. Oke, iya. Nah, tempat kerjamu itu kalau kita lihat kan ada beberapa tempat kerja ya yang menanggung tempat tinggal juga dan ada yang nggak menanggung tempat tinggal. Nah, kalau tempat tinggalmu ini yang sekarang di sini nih, ini kamu ditanggung sama tempat kerja juga nggak? Dibayarin sama tempat kerja juga nggak? Aku nggak tahu sih, tapi aku waktu itu dapat kayak surat gitu. Sebenarnya ada kayak bantuan untuk akomodasi gitu. Cuman itu memang harus dari misalnya apartemen yang disediain oleh tempat aku, hotel aku. Kayaknya sih itu semuanya nanti sama-sama dengan peserta Ausbildung lainnya ya. Itu ada bantuan kayak berapa persen gitu. Nah, tapi masalahnya karena aku punya apartemen sendiri, jadi nggak dapat bantuan apapun. Jadi ya nggak ada bantuan sih. Kalau yang sekarang dengan yang sebelumnya juga gitu sih. Karena emang kalau apartemen yang sekarang aku apartemen sendiri, semuanya sendiri sih. Yang kamu tinggalkan sekarang ini ya. Benar. Terus kalau misalkan apa namanya kamu gajimu nih menurut kamu kan gaji kurang ya, karena gaji Ausbildung itu pasti kurang. Katanya ada bantuan namanya apa? Bantuan namanya Burgergeld gitu ya, atau kayak Geld beantragen yang bisa kita apply di Bundesagentur für Arbeit yang atau bisa dibilang pusat agentur pekerjaan gitulah ya istilahnya. Nah, kamu sempat nggak daftar kayak gitu juga?
BAB kayaknya. Ya BAB. Saya BAB. BAB aku pernah cuman karena gaji aku tuh dianggap tinggi untuk Ausbildung, jadi aku nggak dapat sih. Oke, sampai sekarang kamu nggak dapat? Nggak dapat. Oke. Cuman aku dapat, ya nggak dapat sih. Untuk BAB aku nggak dapat. Oke, gitu ya. Kira-kira kalau misalkan kamu nih sudah lulus Ausbildung, apa sih apa yang rencananya yang kamu pengen setelah kamu selesai Ausbildung ini? Iya benar. Pastinya kalau sekarang aku udah 2 tahun di Jerman, itu aku lagi mempersiapkan semuanya. Jadi aku udah anerkennung main sertifikat aku, tapi itu lagi proses. Anerkennung itu apa? Penyetaraan ijazah. Okay. Jadi aku di Indonesia aku udah punya ijazah sarjana ekonomi. Ini lagi proses penyetaraan, cuman ya butuh waktu kayaknya 3 bulan atau 6 bulan. Sekarang udah berjalan 3 bulan sih penyetaraan itu. Jadi aku masih harus nunggu. Jadi rencananya aku pasti masih pingin di Jerman setelah Ausbildung, mungkin berkarir di hotel 2 atau 3 tahun. Setelah itu mungkin kalau bahasa aku udah bagus, terus aku cari kesempatan lain, karena aku juga di Indonesia udah punya sarjana ekonomi, sekarang lagi proses penyetaraan. Ya mungkin nanti 3 tahun ke depan mungkin mau ngambil jalur kerja lain yang berhubungan dengan ekonomi. Terus, tapi yang pasti setelah Ausbildung masih pingin berada di Jerman. Kamu ada nggak rencana pengen kuliah juga gitu? Karena kan banyak ya orang-orang Indonesia tuh kayak mereka tuh bercita-cita gitu buat kuliah di Jerman juga. Kayak malah kayak ada yang pengen sampai S2 atau S3 gitu ya, sampai pengen banget jadi dosen juga gitu. Kamu sendiri gimana nih pengalamanmu? Kalau dulu awal-awal pas pingin ke Jerman itu aku pingin banget kuliah gitu, lanjut kuliah S2 segala macam. Tapi setelah di Jerman dan ngelihat uang euro, uang Eropa, ya ini kebiasaan orang Indonesia kayak gini. Dan aku mikir kayaknya sebenarnya nanti kalau kuliah pun nanti ujung-ujungnya kita juga cari kerja gitu kan. Ujungnya pasti cari kerja juga. Jadi menurut aku sih, makanya tadi aku setarain ijazah aku. Jadi aku nggak perlu belajar lagi, karena jujur aku juga udah capek. Iya. Di Indonesia aku udah sampai sarjana, terus di sini belajar lagi Ausbildung. Terus nanti misalnya kalau aku pingin lanjut S2, master gitu, terus belajar lagi, kayaknya enggak deh. Mending aku udah capek banget. Iya, mending langsung kerja. Dapat uang, nabung, udah. Oke, iya. Nah, ini sebelum kita tutup nih, kita selesai akhirin kita. Ada nggak kesan dan pesan buat temanmu yang mau datang ke sini atau yang pengen banget datang ke sini gitu, tapi belum kesampaian? Kira-kira apa tips dari kamu? Pesan aku, sebelum mutusin ke Jerman, tahu dulu tujuannya apa gitu. Kalau tujuannya cuma ngikut-ngikutin, teman aku bisa ke Jerman, terus bisa Ausbildung, terus bisa kerja di Jerman karena ngikut gitu, jangan gitu menurut aku. Jadi apa sih tujuannya? Kalau benar-benar pingin berkarir di Jerman, pingin hidup di Jerman, ya boleh-boleh aja ke Jerman gitu. Tapi kalau cuman mau nyari uang dan segala macam, mau cari uang, menurut aku orang Indonesia bisa aja ke Australia, uangnya bisa lebih banyak dibanding Jerman. Bahasanya juga lebih mudah gitu. Ya, jadi tentukan dulu tujuannya apa. Tapi kalau memang benar-benar pengen ke Jerman, ya bahasa sih penting. Ketika kamu bahasanya bagus, kesempatan kamu juga lebih besar mau ngapain gitu. Sesuai yang kamu inginkan. Iya, berarti apa ya? Karena kita tahu ya banyak orang-orang di sana tuh yang ngeliat kita kayak foto-foto senyum-senyum, terus mereka cemburu banget sama kita kan. Jangan, enak nih kayaknya. Iya, kayaknya enak banget nih ya, jalan-jalan segala macam. Tapi sebenarnya di balik foto-foto itu, di balik video itu, jalan-jalan itu ada sebuah
baku hantam Iya, atau iya, benar. tamparan atau tumbukan yang tidak enak gitu lah ya Iya, istilahnya. Jadi dia mungkin jangan terlalu cepat cemburu gitu ya. iya, iya, benar. Dan apa namanya, kita tahu work life balance di Indonesia sama di Jerman itu sangat berbeda Iya, iya, gitu lah ya. Jadi Kayak kalau misalnya kalian ke Jerman bilang, wah saya pingin kayak teman saya nih bisa jalan-jalan mulu, lihat foto-foto di Instagram jalan-jalan mulu. Iya bisa bisa dibilang bisa jalan-jalan, cuman harus mikir lagi. iya. Di Jerman kita harus bayar segala macam, semuanya harus bayar sendiri. Mm-mm. Makan di sini juga tidak sama kayak di Indonesia. Jadi harus beradaptasi, kalau nggak masak sendiri. Mm-mm. Terus juga secara cuaca juga nggak sama dengan Indonesia. Jadi ya harus dipikirkan baik-baik gitu. Iya, jadi Jangan ngelihat orang di Instagram, wah bisa betul. ke jalan-jalan, bisa keliling Eropa. Berarti jangan cuma dilihat dari enaknya saja, tetapi Bagaimana lihat juga perjuangnya nggak enak seperti apa gitu ya. Kadang-kadang kita merasa sedih gitu lah ya. Iya, benar. Karena mungkin kita juga banyak mendengar kasus-kasus Iya, para orang pendatang gitu ya, yang bermasalah, yang kadang-kadang mungkin kita lihat bermasalah gitu di sini gitu. iya. Oke. Ya mungkin sekitar itu aja lah ya yang bisa aku bertanya gitu ya. Tapi makasih banget udah Iya, bagi waktunya sama-sama. ya. Semoga ini juga bermanfaat buat kalian yang lagi pengen datang untuk Ausbildung gitu ya. Ya semangat ya, kalian semangat terus ya, berjuang dan pantang menyerah. You never know what you can do until you try up something new. Kau tidak akan tahu apa yang kau lakukan sampai kau tahu bisa melakukan hal-hal yang baru itu. Oke, makasih ya. Ya, sama-sama. Makasih semua, dadah.